Halo, para sahabat pemerhati masalah kesehatan. Kita berjumpa kembali pada diskusi santai neurologi, suatu program edukasi masyarakat tentang penyakit-penyakit saraf yang sering dijumpai, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Denpasar. Untuk kali ini, tema kita kali ini kembali mengangkat stroke, ya. Karena stroke sangat banyak kejadiannya di masyarakat, juga dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia, World Stroke Day yang jatuh setiap tanggal 29 Oktober, yang tahun ini kita rayakan kira-kira lagi seminggu. Untuk itu kami sudah menghadirkan narasumber Dr. Dedi Andaka, spesialis neurologi, FIN-R, FIN-A, ya. Dr. Dedi Andaka, ya, dokter spesialis saraf, tamatan Universitas Udayana, yang kemudian melanjutkan pendidikan neurointervensi di Swiss, ya, di Eropa sana, ya, memperdalam khusus masalah stroke dan pembuluh darah otak, baik masalah penyakitnya dan terapinya, ya. Selamat pagi Dokter Dedi. Selamat pagi Dokter Witari. Iya. Kita akan membicarakan masalah stroke sekali lagi Dokter Dedi, ya. Mungkin sudah dibahas pada podcast sebelumnya di channel ini. Cuman perlu lagi nih rasanya kita ulang lagi nih. Apa sih yang sebenarnya stroke itu, dari kelainan apa sih sebenarnya yang terjadi pada pasien dengan stroke? Oke, terima kasih Dokter Witari. Jadi seperti kita ketahui bersama, stroke itu adalah gangguan pada pembuluh darah otak, di mana bisa berupa sumbatan ataupun pecah pembuluh darah yang kejadiannya itu mendadak. Dan biasanya kita dapatkan gejalanya bisa kelemahan separuh tubuh, suara pelo, ya, kemudian ada bibir mencong, atau juga gejala global seperti misalnya kesadaran yang menurun, kejang, dan lain sebagainya. Oke, jadi ada bisa penyumbatan, bisa perdarahan, ya Dokter Dedi, ya. Ya. Jadi dua hal yang sangat berlawanan bisa terjadi, ya. Nah, yang mana nih kejadiannya paling banyak Dokter Dedi? Dari dua jenis stroke itu yang paling banyak adalah stroke sumbatan. Itu sekitar 80% lah dari seluruh stroke. Sedangkan stroke perdarahan sekitar 20% sisanya. Kalau kejadian stroke di Bali atau di Indonesia seperti apa? Supaya teman-teman punya bayangan seberapa besar sih sebenarnya masalah stroke yang kita hadapi? Iya. Jadi kalau kita lihat data nasional, stroke itu adalah penyebab kematian nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung maupun kanker. Dan di sisi lain, stroke itu adalah penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia. Artinya adalah pasien-pasien yang survive atau selamat dari stroke itu sering sekali menimbulkan gejala sisa berupa kecacatan. Jadi seperti kelemahan separuh tubuh gitu, ya. Sehingga itu akan mengganggu aktivitas ke depan. Pasien jadi tidak bisa bekerja misalnya, dan itu kembali lingkarannya adalah akan mempengaruhi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Begitu. Ya, Dokter Dedi ini bekerja di Rumah Sakit Siloam, ya. Sedangkan itu setiap hari bagaimana kejadiannya? Kalau kami di Rumah Sakit Sangla itu hampir setiap hari berhadapan dengan pasien stroke. Satu hari bisa 3-4 kasus, ya. Itu sebagai gambaran, ya, untuk teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini, bahwa kejadiannya sangat banyak dan makin kesini makin usianya makin muda, yang artinya dalam usia-usia produktif. Kalau Dokter Dedi bagaimana pasien-pasiennya?
Kalau di Rumah Sakit Siloam, sampai saat ini kita tidak seperti di Rumah Sakit Sanglah mungkin ya, yang menjadi pusat rujukan di mana setiap harinya kita ketemu dengan pasien-pasien stroke. Kalau di Siloam mungkin tidak seperti itu, tapi dalam sebulan gitu ya, katakanlah cukup banyak juga kita temukan pasien-pasien stroke. Dan sayangnya sering sekali kita temukan pasien-pasien stroke di emergensi misalnya, itu tidak datang pada fase awal atau tidak datang pada golden periodnya. Sering sekali pasien datang sudah misalnya 3 hari, kemudian 1 minggu gitu ya. Bahkan kita juga sering menerima rujukan dari rumah sakit lain, karena seperti kita ketahui di Siloam kita memiliki divisi neurointervensi juga yang melakukan tindakan-tindakan intervensi atau diagnosis lebih lanjut untuk pasien-pasien stroke. Terima kasih. Iya, ya. Nah, kembali nih tadi ada bahwa stroke itu yang terbanyak itu penyumbatan ya. Mungkin kita fokus ke model stroke itu, Dok ya. Karena supaya lebih aware masyarakat. Tadi podcast sebelumnya Dokter Ida Bagus sudah mengutarakan gejala ya, kewaspadaan gejala-gejala apa yang perlu diwaspadai pasien dengan stroke. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjakan dokter ketika berhadapan dengan pasien stroke penyumbatan, dokter? Ya, terima kasih. Jadi mungkin di podcast sebelumnya sudah banyak ya dibahas tentang pre-hospital gitu ya, code stroke di rumah sakit gitu ya. Dan seperti campaign stroke kita yang sering kita gaungkan, kita harus mengenali gejala stroke dengan segera gitu ya. Mungkin saya ulang sedikit, segera itu apa gitu ya. Yang pertama separuh. Nah, separuh wajah itu bisa mencong. Kemudian yang kedua, gerakan tangan itu bisa lemas atau kaki misalnya bisa lemas. Kemudian yang ketiga, bicara itu jadi pelo, jadi sulit untuk bicara. Nah, kalau ada 3 gejala klasik dari stroke itu harus segera ke rumah sakit, kan begitu. Kemudian pertanyaannya, setelah tiba di rumah sakit, apa sih yang bisa dilakukan? Kenapa harus segera, kan begitu. Nah, karena dalam penanganan stroke itu kita sangat, terutama stroke iskemik atau stroke sumbatan tadi yang kita sampaikan, sangat tergantung dengan waktu, Dokter Itari. Jadi untuk penanganan stroke awal kita bisa membagi menjadi 3 kelompok setidaknya. Yang pertama adalah apakah pasien stroke sumbatan itu datang kurang dari 4,5 jam. Kemudian kelompok kedua adalah apakah pasien stroke itu datang kurang dari 24 jam. Kemudian yang terakhir, ya udah lewat dari 24 jam itu. Bisa 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sering sekali kita mendapatkan pasien itu justru sudah melewati 24 jam pertama. Padahal 24 jam pertama itulah fase atau jam yang sangat krusial, yang sangat penting, yang kita bisa lakukan tindakan segera. Dalam 4,5 jam, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung, itu ada terapi yang namanya trombolisis. Itu terapinya simple. Kita berikan berupa infus yang mengandung obat untuk menghancurkan sumbatan. Jadi simpelnya seperti stroke itu kita bayangkan sebuah pipa pembuluh darah yang tersumbat. Nah, solusinya apa? Simple. Sumbatannya harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan sumbatan itulah kita menggunakan obat dan prosedur yang kita katakan trombolisis. Jadi berupa infus, itu bisa dilakukan di emergensi misalnya, kita observasi selama sejam, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Itu kalau pada pasien yang kurang dari 4,5 jam. Kenapa 4,5 jam? Karena dari data-data penelitian menunjukkan ketika itu dilakukan lebih dari 4,5 jam, obat ini juga memiliki risiko. Ketika sumbatan itu sudah melekat pada dinding pembuluh darah terlalu kuat misalnya, dan sumbatan itu kita coba hancurkan, yang terjadi adalah justru kebalikannya, bisa mengalami yang namanya stroke perdarahan. Itu yang akan meningkat apabila pemberian obat ini dilakukan di atas 4,5 jam sampai saat ini. Walaupun ada juga penelitian-penelitian yang kemudian mulai mengextend waktu itu. Nah, jadi itu yang pertama, kenapa 4,5 jam. Nah, yang kedua adalah kalau pasien itu datang
kurang dari 24 jam. Sekarang kita bisa mengerjakan yang namanya trombektomi. Trombektomi ini adalah suatu prosedur yang minimal invasif dengan kita memasukkan yang namanya kateter atau semacam selang yang sangat halus, yang sangat lembut. Itu kita masukkan lewat pembuluh darah di pangkal paha. Itu akan kita bawa naik sampai ke titik sumbatan itu. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan saat ini? Metode trombektomi yang sudah kita kerjakan secara umum ada dua. Yang pertama, kita bisa tarik dia dengan stent atau semacam jaring, semacam anchor. Jadi kita pasang jaring pada Kayak sumbatan, kait gitu. betul, semacam kait. Kemudian kita bisa tarik keluar dari kateter itu. Atau metode kedua yang sekarang jauh lebih menjadi favorit lah untuk pada para neurointervensi adalah suction. Jadi kita sedot. Jadi selang itu kita sambungkan, kateter itu kita sambungkan dengan semacam pompa. Nah, kemudian kita hidupkan pompa sehingga sumbatannya atau trombosnya itu kemudian kita bisa sedot. Atau bahkan kita juga bisa kombinasikan dua cara ini. Jadi yang pertama kita pakai stent untuk mencengkram dari sumbatan itu. Ketika kita menarik sumbatan itu, kita bisa hidupkan pompa untuk mengeluarkan sumbatan itu. Itu sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Siloam, dan sejauh ini kita dapat lihat hasil yang sangat baik. Bahkan dari gejala awal yang cukup berat, pasien tidak bisa bicara, pasien mengalami kelumpuhan total, dalam perawatan perlahan kemudian pasien bisa membaik gejalanya. Mungkin itu. Dan nah, satu lagi, trombektomi tadi itu juga kita lakukan dalam 24 jam pertama sampai saat ini. Kenapa? Kembali, ketika lebih dari itu sumbatan ini sudah semakin kuat melekat di dinding pembuluh darah, sehingga ketika kita lakukan di luar itu risiko untuk terjadinya perdarahan atau robek dinding pembuluh darah itu semakin tinggi. Jadi kita di sini istilahnya berhitung dengan risiko. Ketika apakah ada risiko komplikasinya lebih tinggi ataukah lebih rendah. Mungkin itu. Berarti kalau saya rangkumkan ya, berarti tata laksana struk penyumbatan itu intinya menghancurkan sumbatannya ya. Gitu ya Dokter Dedi ya. Nah, apa pilihannya tergantung pada waktu tadi. Betul. Jadi berarti sangat penting nih, berarti ya kewaspadaan tentang gejala stroke sehingga pasien ataupun keluarga pasien bisa segera membawa ke rumah sakit ya. Nah sekarang bagaimana kenyataan sehari-harinya Dokter Dedi ya? Apakah selalu bisa pasiennya dilakukan trombolisis itu atau bagaimana? Atau maksud saya ada enggak seleksi? Oh ini pasiennya selain masalah waktu tadi, ada enggak seleksi? Oh ini pasiennya cocok nih dikerjakan trombolisis. Oh ini sudah enggak bisa. Apa nih patokannya untuk dapat dikerjakan? Ya, jadi betul Dr. Witari. Ketika pasien datang ke rumah sakit, kita harus seleksi apakah pasien stroke sumbatan ini merupakan kandidat untuk dilakukan trombolisis, atau yang kedua trombektomi, atau yang ketiga konservatif kita katakan. Karena masalah waktu tadi. Betul, dengan obat. Dan waktu itu adalah pintu masuknya, screening awal, ya kan? Karena itu sudah jadi pakem dari guideline kita saat ini, dan itu memang bisa berubah seiring bertambahnya mungkin penelitian-penelitian lebih lanjut. Tapi saat ini filter pertama adalah waktu. Tapi ketika pasien itu kemudian pasien itu layak dilakukan trombolisis dari waktu, kita kemudian memiliki persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum pasien itu mendapatkan trombolisis. Seperti misalnya dilihat tekanan darahnya berapa, kemudian dilihat kadar gulanya berapa, apakah ada riwayat minum obat-obatan seperti pengencer darah dan lain sebagainya.
dan juga mungkin riwayat operasi, riwayat tumor dan lain sebagainya. Itu akan kita di rumah sakit biasanya sudah ada checklistnya. Oke. Ya, jadi ketika pasien itu merupakan kandidat, kita akan tanyakan satu-satu. Ketika pasien memenuhi syarat, itu kemudian akan dilakukan trombolisis. Atau ada kalanya pasien ketika datang pasien itu kurang dari 4,5 jam. Kemudian kita lihat ini bukan kandidat untuk dilakukan trombolisis. Misalnya gejala membaik dengan cepat. Gejala membaik dengan cepat. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu, tapi kembali tergantung banyak faktor ya di bawahnya. Tapi ada kalanya ini pasien tidak perlu dilakukan trombolisis. Walaupun pasien sudah datang kurang dari 4,5 jam. Jadi tidak selalu ya pasien stroke dengan sumbatan kurang dari 4,5 jam trombolisis. Tidak selalu. Banyak kriteria lain dan banyak pertimbangan lain juga yang bisa kita lakukan. Atau ada kalanya, dan satu lagi sering orang tanya juga, apakah pasien stroke itu dilakukan trombolisis dulu, baru kemudian trombektomi, baru kemudian konservatif. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Ada kalanya juga pasien yang datang walaupun kurang dari 4,5 jam yang tidak merupakan kandidat trombolisis, kita bisa lakukan trombektomi. Dan kembali ketika trombektomi ini kita ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi. Seperti tadi saya sampaikan, ketika trombektomi ini kita mengambil sumbatan, sejauh ini kita bisa mengambil sumbatan itu di pembuluh darah besar dan paling kecil di pembuluh darah sedang lah. Jadi pembuluh darah otak kita itu kan ukurannya juga bervariasi, dari ukuran besar seperti misalnya di pembuluh darah di leher sampai ke atas makin ke ujung itu makin kecil. Nah, sampai saat ini alat atau kateter yang tersedia saat ini baru bisa mencapai di pembuluh darah sedang. Pembuluh darah kecil kita tidak bisa lakukan trombektomi karena terlalu kecil sekali. Itu mungkin. Ya. Nah, misalnya kita ketemu nih, dokter sudah melakukan panel screening, ini pasiennya cocok untuk dikerjakan trombolisis gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih manfaat trombolisis ya dibandingkan misalnya pada pasien yang serupa tidak dilakukan trombolisis, apa manfaatnya? Oke. Nah, jadi seperti tadi trombolisis itu merupakan rekomendasi pertama untuk stroke sumbatan gitu ya. Jadi kalau kita di kedokteran kita selalu berbicara tentang kedokteran berbasis bukti. Jadi ada rekomendasi dari yang paling baik sampai rekomendasi kedua, ketiga dan seterusnya. Sering kita berhadapan dengan pasien ketika pasien mengatakan, "Dok, lakukan yang terbaik." Nah, terbaik itu kita harus bicarakan, ya kan? Apakah memang ini terbaik untuk rekomendasi, berdasarkan rekomendasi, ataukah terbaik untuk pasien, seperti itu. Jadi kita harus bicarakan dengan pasien. Dan ya, sampai sejauh ini penelitian yang menyampaikan bahwa pasien stroke iskemik akut yang dilakukan trombolisis itu outcome itu adalah hasil dalam 3 bulan setelah dilakukan trombolisis, baik dari fungsional dan kehidupannya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien stroke yang katakanlah merupakan kandidat trombolisis tapi tidak dilakukan. Ya. Keberhasilan trombolisis sekitar 66% dibandingkan bila dilakukan dengan outcome 3 bulan itu, dibandingkan konservatif yang mungkin sekitar 50%. Ya. Memang tidak banyak, tapi secara penelitian itu sangat signifikan. Ya, apalagi jika pasiennya muda ya, seperti betul, pasiennya muda, masih produktif ya. Outcome di sini artinya fungsional, fungsi sebagai kita motorik ya, sensorik gitu ya, artinya bisa melakukan fungsi sehari-hari nantinya. Betul. Ya. Bayangkan misalnya kita bisa bayangkan pasien muda kemudian lumpuh, kemudian tidak bisa bekerja, padahal misalnya dia adalah pencari nafkah utama dalam keluarga ya. Ya, oke. Saya ada cerita menarik, Dr. Witari. Mungkin ini perlu disampaikan juga. Awal tahun ini saya ada pasien
kita lakukan trombolisis, itu usianya 80 tahun. Mhm. 80 tahun. Jadi kalau berdasarkan rekomendasi trombolisis, kurang dari 3 jam itu kita hanya melihat faktor usia di atas 18 tahun. Mhm. Usia di atas itu kita tidak, katakanlah tidak melihat batasan apakah dia 80 tahun, 85 tahun, kita tidak melihat. Tapi ketika pasien itu datang antara 3 sampai 4,5 jam, itu kita kemudian melihat usia maksimalnya 80 tahun. Nah, ini pasien yang kita kerjakan trombolisis di awal tahun ini, itu usianya 80 tahun. Dan kita, seperti kita ketahui, usia zaman itu mungkin tidak benar-benar 80 tahun kan. Orang zaman itu nggak ada akte kelahiran, segala macam. Jadi mungkin saja sudah lebih. Tapi pasien itu datangnya 30 menit dari gejala. Mhm. Dan pasien ini walaupun usia 80 tahun, dia masih sangat aktif. Mhm. Mereka ada grup keluarga di Messenger. Kemudian ketika merasakan gejala stroke, tangannya lemas sebelah kiri, kakinya lemas, jalan kok nggak bisa. Nenek ini kemudian mengirim pesan di grup itu dengan voice call waktu itu dengan suaranya yang mellow. Nah, kemudian keluarganya kebetulan memang tinggal tidak jauh dari rumah si nenek, datang kemudian segera bawa ke rumah sakit dalam waktu 30 menit. Kita lakukan CT scan-nya kesannya pertama itu masih bagus. Jadi tidak kelihatan ada perdarahan, tidak kelihatan ada sumbatan karena kejadian yang sangat cepat. Tapi secara gejala kita sudah sangat melihat ini gejala stroke yang baru. Ya kan? Ketika kita tanya kejadiannya kapan, keluarga bisa menunjukkan Dengan tepat. ya dengan tepat jam sekian dengan sekian. Jadi kita tahu menitnya. Itu saya pikir pengalaman yang sangat bagus. Pasien itu kemudian kita lakukan trombolisis dan hasilnya sangat baik. Pasien pulang juga tidak ada defisit sama sekali, jalan dan lain sebagainya. Ya, tentu itu akan mempengaruhi kualitas hidup ya. Betul. Walaupun kita umur 80 tahun, tapi kalau bisa aktivitas, masih bisa jalan sekitar rumah, kemudian melakukan jalan-jalan, itu jelas kualitasnya berbeda daripada seorang tua yang akhirnya cacat dan tinggal. Apakah stroke ini juga ada, walaupun dia penyumbatan, ada risiko kematiannya juga, Dokter Dedi ya? Ya, betul. Ya. Nah, ini kita kaitkan ke tema World Stroke Day tahun ini adalah Minutes Can Save Life ya. Jadi betapa pentingnya membawa pasien, baik itu keluarga kita, teman kita, segera untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi yang terbaik gitu ya, sehingga fungsionalnya nanti menjadi baik, tidak cacat dan harus bergantung terus kepada orang lain. Demikian nggih. Dan bahkan juga bisa menyelamatkan nyawa ya untuk kasus-kasus stroke yang luas dan ini dan di batang otak mungkin bisa mengancam nyawa, Dokter Dedi ya. Mungkin menyambung tema World Stroke Day itu, menit dapat menyelamatkan hidup. Nah, itu penting di kata menitnya. Kenapa mereka menggunakan menit? Di sana adalah mereka ingin waktu yang presisi sekali, yang akurat sekali. Karena sering kita ketemukan juga, mungkin Dr. Witari juga banyak jumpai pasien-pasien yang kapan kejadiannya? Pagi dok, siang dok. Tidak ada jam spesifik. Nah, di momen-momen seperti ini kita ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa hal spesifik waktu untuk kejadian stroke sangat penting ya, Dokter Dedi ya. Oke. Nah, apakah trombolisis ini selalu berhasil, Dokter Dedi? Ya, oke. Nah, jadi trombolisis tidak selalu berhasil, Dr. Witari. Tadi saya sampaikan juga keberhasilan mungkin sekitar 60%, 66% begitu ya. Ada chance trombolisis ini untuk tidak berhasil atau gagal. Kapan itu? Itu sebenarnya kita bisa lihat juga dari CT scan misalnya. Misalnya kita lihat daerah infak yang sudah atau daerah sumbatan yang mulai terlihat dan cukup luas, itu biasanya tingkat keberhasilannya akan menurun. Karena itu artinya juga waktu akan semakin bertambah. Seperti tadi 4,5 jam itu juga sangat mempengaruhi, Dr. Witari. Bukan berarti kita punya 4,5 jam, kejadian 30 menit kita tunggu deh sampai 3 jam. Tidak. Jadi 4,5 jam itu juga kita bisa bagi.
apakah pasien itu kurang dari 90 menit datang ke rumah sakit. Kalau ketika datang 90 menit, maka tingkat keberhasilannya atau yang sering kita katakan number need to treat adalah 4. Artinya kita perlu 4 pasien yang kita lakukan trombolisis, 1 berhasil. Kalau kita lakukan dari 90 menit. Kalau kurang dari 3 jam, number need to treat-nya bisa 9. Jadi dari 9 yang kita lakukan, 1 berhasil. Atau yang 4,5 jam lebih lama lagi, bisa 16 misalnya atau 14. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah, ketika kita lakukan trombolisis, kemudian 1 jam, jadi trombolisis itu dilakukan di emergensi, pasien kita infus dengan obat, kemudian kita lihat perkembangan dari gejalanya. Itu biasanya kita kemudian bisa lihat. Dan obat itu kita berikan dalam waktu 1 jam. Nah, setelah 1 jam itu kemudian kita bisa evaluasi gejala pasien. Apakah ada perbaikan atau tidak. Bila misalnya kita lihat tidak ada perbaikan yang signifikan, dari tangan misalnya tidak bisa bergerak, kemudian tetap tidak bisa bergerak setelah kita lakukan trombolisis, kita perlu evaluasi ulang pasien ini. Untuk melihat apakah, karena kita masih punya waktu sampai 24 jam untuk misalnya perlu dilakukan trombektomi, seperti menyedot sumbatan tadi. Jadi setelah 1 jam kita bisa evaluasi ulang pasien ini. Mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan, MRI atau MRA untuk melihat pembuluh darah, atau bahkan bisa kita lakukan DSA. Mungkin sekarang juga banyak dibicarakan tentang DSA. Itu merupakan metode minimal invasif. Mungkin kalau masyarakat umum mengenal dengan kateterisasi jantung mungkin sering. Nah, ini kateterisasi untuk melihat kondisi pembuluh darah. Pembuluh darah, Jadi DSA ini sama dengan kateterisasi jantung, tapi kita melihat pembuluh darah otak. Nah, itu sama metodenya, masuk kateter, masuk selang, kemudian kita lihat aliran darahnya. Kalau kemudian ternyata sumbatan itu masih, jadi kita dari DSA ataupun MRA dulu paling enggak kita sudah bisa melihat apakah sumbatan itu masih dan apakah sumbatan itu ada di pembuluh darah besar. Untuk kita bisa menentukan apakah perlu tindakan lanjutan tadi. Betul. Jadi ketika ternyata sumbatan itu masih ada dan terletak di pembuluh darah besar, itu yang kemudian kita berpikir, oh karena sumbatan inilah yang menyebabkan gejala mungkin tidak membaik setelah kita lakukan trombolisis. Maka bisa kita lakukan atau kita lanjutkan dengan tindakan trombektomi. Trombektomi tadi. Nah, kemudian kalau tindakan trombektomi apakah selalu berhasil? Enggak juga, Dokter Witari. Ya. Jadi kalau dari penelitian yang sudah dipublikasikan, tingkat keberhasilan trombektomi itu 49%. Kesannya rendah, lebih rendah dari 50% kan. Tapi dalam penelitian itu, bila dibandingkan pasien itu tidak dilakukan trombektomi, pasien yang tidak dilakukan trombektomi, tingkat kesembuhannya dalam 3 bulan itu hanya 26%. Jadi kita jangan melihat 49% itu lebih rendah daripada 50%, tapi kita bandingkan dengan kalau tidak dilakukan, hanya 26% yang membaik. Ya kan? Ya, jadi patut diperjuangkan untuk fungsi kehidupan yang lebih baik nih. Betul. Nah, berarti ini sumbatan itu bisa bervariasi ya, Dokter Dedi ya. Kalau misalnya kalau cukup kecil mungkin bisa dihancurkan cukup dengan trombolisis ya. Betul. Ya. Oh, itu sumbatan yang besar itu, nah itu yang diperlukan tindakan lanjutannya lagi. Betul. Ya. Nah, sumbatannya itu sebenarnya datangnya dari mana, Dokter Dedi? Ya. Nah, kalau kita bicara sumbatan dari mana, kita harus bicara tentang faktor risiko, ya kan? Faktor risiko seperti misalnya hipertensi, kolesterol, gula, itu secara umum akan mempengaruhi kualitas pembuluh darah itu sendiri. Jadi pembuluh darah kita ada lapisan-lapisan, dan ketika ada penyakit-penyakit seperti hipertensi, kolesterol, gula, merokok, atau mungkin jarang olahraga seperti itu, kualitas pembuluh darah sendiri tidak baik. Dan ketika pembuluh darah itu mengalami kerusakan, itulah yang kemudian akan mengundang sumbatan di sana. Atau ada juga sumbatan yang berasal di luar otak. Atau misalnya yang paling sering misalnya pada stroke usia muda adalah dari jantung.
Misalnya gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, itu yang kemudian akan menimbulkan semacam emboli atau gumpalan di sana, Yang lepas gitu ya. ya, yang bisa lepas mengalir ke pembuluh darah otak dan menyumbat. Hmm, Mungkin kalau dianalogkan sumbatan yang di pembuluh darah jantung mungkin bisa serangan jantung ya. Ya, Tapi betul. kalau sumbatannya di kepala, nah jadi Menjadi stroke. stroke, Ya, betul. stroke penyumbatan berarti ini. Ya, Kalau yang besar sumbatannya, nah itu nggak bisa dihancurin seluruhnya dengan trombolisis berarti ya, Dokter Dedi ya. ya, betul. Oke. Berarti prinsip penata laksanaannya itu sumbatannya dihilangkan baik dengan cara trombolisis tadi, memasukkan obat supaya hancur sumbatannya, kemudian trombektomi, disedot, ditarik gitu ya, dan kemudian yang tidak memenuhi syarat ya terapi konvensional obat-obatan saja gitu ya, Dokter betul, Dedi. betul, Ya. betul. Jadi faktor yang penting berarti waktu tadi, kemudian apa tadi lagi? Ya kewaspadaan. Ya. Dan nah ini mungkin kemudian ada pertanyaan, apakah semua rumah sakit, misalnya apakah di puskesmas atau misalnya rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A bisa mengerjakan mungkin dikerjakan semua tindakan ini, Dokter Dedi, atau bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Jadi menarik sekali pertanyaan ini, Dokter Witari. Jadi saya ada baca artikel di luar ya, di Amerika. Mereka sampaikan bahwa untuk penanganan stroke yang berat itu tidak semua rumah sakit yang sama. Artikel itu dipublikasi di Wall Street Journal tahun 2018 saat waktu itu trombektomi menjadi menjadi primadona lah dikatakan. Di Amerika untuk tindakan trombektomi semua rumah sakit tidak sama. Ada yang mengerjakan, ada tidak gitu ya. Apalagi kita di Indonesia, khususnya di Bali. Tapi bersyukur saat ini untuk trombektomi kita sudah kerjakan di Rumah Sakit Siloam, dan saya pikir rumah sakit tempat lain juga di Sanglah mungkin nanti, dan di Rumah Sakit Bali Med itu sudah bisa dikerjakan. Sedangkan untuk trombolisis, nah yang sebelum kita bicara trombektomi yang memang perlu skill operator khusus, kemudian perlu ruangan khusus seperti cath lab ya, yang tidak semua rumah sakit memang ada. Kita bicara tentang trombolisis yang tadi saya sampaikan, yang jauh lebih simpel, yang bisa kita kerjakan di UGD dan diberikan lewat infus, yang harusnya semua rumah sakit yang ada dokter neurologis atau dokter saraf, dan juga rumah sakit yang ada CT scan, dan paling tidak rumah sakit yang ada ruangan intensif misalnya, itu sudah bisa melakukan. Ya. Dan ini memang menjadi tantangan kita semua, baik di Perdosi, bagaimana agar trombolisis ini tersedia di rumah sakit tersebut. Karena kita tidak pernah tahu, Dokter Witari, kita bisa Bali ini kan juga luas, dari utara, selatan, ya, timur, barat. Nah itu yang kita harapkan, dimanapun pasien mengalami stroke, dia bisa datang ke rumah sakit itu dan mendapatkan trombolisis, karena itu yang dalam per setengah jam. Nah kemudian ketika trombolisis sudah dilakukan dan ternyata dinilai ini perlu tindakan trombektomi, pasien itu kita bisa dirujuk, ya kan, ke center-center yang bisa melakukan trombektomi. Karena kita masih punya waktu 24 jam, dan saya pikir untuk transport Di daerah pasien Bali di Bali masih sangat memungkinkan. Iya. Jadi harapan saya ini juga tantangan buat para dokter spesialis saraf, apalagi banyak yang muda-muda sekarang, untuk mencoba memulai. Nah, ketika kita mencoba memulai ini memang berat, Dokter Witari. Bagaimana kita mempersiapkan sistem, bagaimana kita melatih para dokter yang jaga di emergency misalnya. Itu memang perlu waktu, tapi saya pikir sangat layak untuk dimulai. Ya, dalam rangka ke arah sana gitu ya. Ini mungkin yang kita kerjakan secara simultan, mengedukasi, awareness atau kewaspadaan di kalangan pasien, masyarakat, keluarga, pasien sendiri untuk segera datang. Dari sisi rumah sakit mungkin nanti
perlu peralatan-peralatan ya di mana saat ini trombolisis hanya bisa dikerjakan pada rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan, setidaknya ada dokter spesialis sarafnya. Demikian Dokter Dedi ya. Ya, betul. Itu. Nah, ke depannya kalau pasien bisa datang dengan segera, fasilitasnya ada, dokternya ada, tentu itu akan memberikan manfaat bagi pasien-pasien stroke yang kejadiannya sangat besar. Kalau dikasarkan supaya memberikan gambaran yang lebih jelas, artinya 1 di antara 4 orang dewasa dikatakan memiliki kans untuk menderita stroke. 80% stroke adalah stroke penyumbatan, itu angkanya sangat besar. Yang menjadi tantangan ke depannya Dokter Dedi ya. Nah, tentu kemudian muncul pertanyaan nih, masalah pembiayaan. Apakah kan sering lah masyarakat nih, apa ditanggung BPJS? Enggak, kita kan obat-obatan kesehatan tuh mahal, kita sudah rasakan bersama. Nah, ini pasti ada pertanyaan demikian. Bagaimana Dokter Dedi kalau masalah pembiayaan selama ini? Ya, terima kasih Dr. Witari. Jadi kalau masalah pembiayaan itu tentu saja masalah yang ya kadang sensitif ya. Dan syukur sejauh ini untuk trombolisis itu masih bisa kita lakukan dengan pembiayaan yang katakanlah asuransi dari pemerintah seperti BPJS misalnya. Seperti syukur sekali ya. Kurang lebih 3 minggu yang lalu itu kita lakukan trombolisis juga. Itu pasien BPJS kelas 3 itu masih bisa full. Jadi pasien tidak perlu membayar ini. Dan ya kita juga sangat bersyukur sekarang masyarakat juga sudah lebih sadar tentang asuransi kesehatan, baik itu yang hanya pemerintah ataupun juga swasta. Dan asuransi swasta pun juga sudah mulai untuk terbuka dengan terapi-terapi seperti trombolisis maupun trombektomi. Nah, untuk masalah trombektomi itu memang pembiayaannya itu yang sering sekali menjadi kendala. Banyak pasien-pasien yang memang kandidat trombektomi tapi harus terhenti karena masalah pembiayaan yang saat ini belum bisa, saya pikir, untuk di-cover dengan asuransi dari pemerintahan. Mudah-mudahan ini juga menjadi upaya lah dari Perdosi juga dari organisasi untuk memperjuangkan agar trombektomi ini bisa approve oleh BPJS. Kemudian itu dari segi biaya sih sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya ya di satu sisi kita bersyukur sebenarnya trombolisis, trombektomi ini sudah tersedia di Bali kan begitu Dok ya. Tapi pesan saya adalah jauh lebih penting adalah mencegah. Ya. Mencegah. Karena ya itu tadi ya, kalau kita syukur sekali bahwa trombolisis dibiayai nih, biaya BPJS ya, itu kalau dibayar sendiri lumayan pembiayaannya ya. Kabar gembira nih untuk masyarakat bahwa trombolisis di-cover oleh BPJS ya. Dan kata Dokter Dedi tadi, beberapa asuransi swasta juga sudah nih. Trombektomi ini yang belumnya Dokter Dedi ya, karena mengingat alat, material, kemudian imaging yang digunakan memang belum bisa dipermurah biayanya untuk saat ini ya. Kalau karena masih import ya alat-alat dan sebagainya. Betul. Kalau asuransi swasta sudah cover juga untuk trombektomi. Ya, tapi kembali itu kan tergantung dari premi dan lain sebagainya. Iya. Nah, seperti kata Dokter Dedi tadi, nah ini yang kita mungkin menuju ke akhir diskusi kita ya. Kita selama hampir berapa menit nih sudah membicarakan tentang pengobatan ya. Nah, ini pencegahan yang paling penting ya. Yang mengendalikan faktor risiko, faktor yang mempermudah kejadian stroke. Ya, ada rekomendasi Dokter Dedi tentang ini? Ya. Jadi ya mencegah jauh lebih baik lebih dan murah. lebih murah ya, betul. Dan pastinya efisien untuk mencegah ya. Jadi ya kalau bisa sesuai juga tema World Stroke Day sebelumnya, don't be the one, jangan menjadi salah satu pasien stroke walaupun di Bali sudah kita bisa lakukan trombolisis dan trombektomi, tapi jangan menjadi bagian pasien stroke. Jadi kenali
kenali faktor risiko dari stroke, hindari, dikontrol, kemudian ketika mendapatkan gejala-gejala tersebut segera ke rumah sakit. Nah, faktor risiko stroke-nya Dokter Dedi sebelum kita berakhir. Oke. Ya, Jadi, supaya ya. kita reminding lagi ini Oke. tujuannya. Jadi secara umum faktor risiko itu ada dua. Ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah dan ada yang bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah misalnya usia. Di atas 55 tahun risiko akan naik. Kemudian jenis kelamin laki-laki juga lebih tinggi nggak daripada bisa diapa-apain perempuan. lagi ya. Faktor genetik, riwayat Ya. stroke di keluarga misalnya atau riwayat stroke sebelumnya, itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Jadi kita jangan terlalu fokus ke sana, ya kan? Fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Contoh misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol, gula, jantung, merokok, ya kan, kurang olahraga. Nah itu kita harus fokus di situ. Diet gitu ya. Betul. Dan sering sekali pasien ketika kita tanya ada faktor risiko, jawabnya bukan tidak ada tapi tidak tahu. Nah ya kan. Jadi saran saya ketika badan kita sehat, saat itulah penting kita lakukan general check up. Ya, mungkin kalau saya sendiri, saya sering melakukan general check up itu setahun sekali, misalnya Paling untuk tidak, darah segala macam, ambil pas ulang tahun Dokter Witari. Supaya enggak lupa. Ya, jadi kita akan selalu ingat sekalian juga tanggalnya. untuk menghadiahkan diri kita. Betul, Ya. betul. Nah itu. Ya, oke, saya rasa terima kasih Dokter Dedi, sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat bagi para sahabat kita yang menyimak podcast ini. Terima kasih Dokter Dedi. Terima kasih Dokter Witari. Yudi kedatangan